Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan secara singkat mengenai perancangan jaringan nirkabel. Dengan saya Bella Dwi Rosalia, absen 7, dan teman saya Laila Nuridaya, absen 19. Nurul Biasayeda, absen 25. Dan saya Fania Lestari Hasuti, absen 16. Perancangan jaringan nirkabel. Pembahasan yang pertama, site survey atau survei lapangan. Yang kedua, topologi jaringan nirkabel. Yang ketiga, kondisi channel. Dan yang keempat, interferensi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa diperlukan perancangan jaringan nirkabel. Perancangan jaringan nirkabel bertujuan agar tahapan dalam jaringan nirkabel sesuai dengan protokol yang ada, sehingga rancangan tersebut berjalan dan tidak akan terjadi banyak gangguan seperti interferensi atau gangguan, sinyal hilang, dan lain-lain saat kita menggunakan jaringan tersebut. Yang pertama, site survey atau survei lapangan. Site survey adalah mengunjungi tempat atau sites dan melakukan observasi bahwa lintasan radio yang akan dibangun bebas dari rintangan atau line of sight atau LOS, gangguan potensial terhadap interupsi lintasan di masa yang akan datang seperti pepohonan, perencanaan bangunan, atau perumahan juga perlu dipertimbangkan. Tujuan dari site survei lapangan adalah memetakan lokasi tertentu dengan menentukan penempatan peralatan nirkabel yang disesuaikan dengan sifat, interferensi, serta jangkauan frekuensi radio agar dapat mengimplementasikan jaringan nirkabel dengan baik. Kemudian, hal yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan site survey. A. Menentukan koordinat access point. Yang pertama, pilih bagian sudut ruangan, lalu pasangkan access point. Yang kedua, survei lapangan hingga titik terjauh dari access point, kemudian tandai titik tersebut. Yang ketiga, pindahkan access point yang disimpan di sudut ruangan ke titik yang telah diberi tanda sebelumnya. Jika belum mendapatkan lokasi terbaik access point, coba berpindah ke sudut yang berbeda dan mengulangi proses seperti di atas dengan batas hingga 4 kali pengulangan. Agar tidak kehilangan sinyal ketika berpindah dari satu sel ke sel lainnya, maka perlu merancang agar antar sel dapat saling membentuk irisan atau overlap. Berikut adalah gambar menentukan titik koordinat access point. B. Menentukan pemilihan channel. Ada 3 channel yang digunakan dalam overlapping, yaitu channel frekuensi 2,4 GHz, channel frekuensi 5,8 GHz, dan channel width yang dapat menghasilkan data rate maksimal. Perbedaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi interferensi yang terjadi akibat perpaduan frekuensi yang sama pada suatu wilayah tertentu. Namun, jika menggunakan channel non-overlapping, maka access point tidak akan saling berinterferensi satu dengan lainnya. C. Menentukan data rate. Data rate yang ditetapkan akan memengaruhi hasil site survey yang dilakukan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan site survey. Antara lain, yang pertama, proses dilakukan dengan metode trial dan error. Yang kedua, umumnya pengalaman akan sangat berperan. Yang ketiga, koordinasi antar sesama engineer sangat diperlukan. Yang keempat, umumnya solusi site survey lebih dari satu. D. Memperkirakan noise. Telepon, Bluetooth, pemancar video, alat monitor bayi, dan microwave oven bersaing dengan jaringan data nirkabel untuk penggunaan terbatas 2,4 GHz band yang dapat menimbulkan masalah besar, terutama untuk sambungan nirkabeling jarak jauh. Maka, ada beberapa hal yang digunakan untuk mengurangi penerimaan sinyal yang tidak diinginkan. Yang pertama, meningkatkan penguatan antena pada kedua sisi dari sambungan point-to-point. Antena tidak hanya menambah penguatan sambungan, tetapi cenderung meningkat arah penangkapan sinyal dan menolak noise yang ada sekitar sambungan. Yang kedua, gunakan beberapa antena sektoral. Jangan menggunakan omnidireksional. Dengan menggunakan antena sektoral dapat mengurangi noise yang diterima di titik distribusi.
Dengan membedakan kanal yang digunakan setiap sektoral dapat meningkatkan bandwidth yang tersedia untuk klien. Yang ketiga, gunakan channel terbaik yang ada. Kanal 802.11b per G lebarnya 22 MHz, tetapi hanya dipisahkan oleh 5 MHz. Lakukan site survey. Pilih saluran yang sedikit sekali gangguannya. Jika tiba-tiba kesulitan mengirimkan paket, maka lakukan sebuah site survey serta memilih kanal lainnya. Berikut adalah gambar antena omnidireksional dan antena sektoral. 2. Topologi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel mempunyai sedikit perbedaan pada tipe topologinya. Terdapat 3 macam topologi pada jaringan nirkabel, yaitu IBBS, BSS, dan ESS. 3 macam topologi jaringan nirkabel. 1. Independent Basic Service Set atau IBBS. IBBS atau ID hoc adalah topologi WLAN yang menghubungkan antara beberapa klien dari nirkabel tanpa menggunakan access point. Semakin banyak klien, maka prosesnya akan menjadi lambat yang disebabkan oleh keterbatasan dari perangkat nirkabel klien. IBBS mirip dengan model point-to-point dan point-to-multipoint pada jaringan kabelan. Namun, bedanya tidak adanya sebuah terminal atau access point. Kelemahan topologi ini adalah karena tidak adanya access point, maka nirkabel klien tidak bisa mengatur prioritas dari mana perangkat yang harus didahulukan, menyebabkan tabrakan atau kolusion yang membuat komunikasi menjadi lambat. Berikut adalah contoh gambar topologi IBSS. 2. Basis Service Set atau BSS adalah kumpulan dari perangkat nirkabel yang terhubung satu sama lain dengan perantaraan sebuah perangkat access point. Perangkat access point berfungsi sebagai terminal pusat. Semua klien nirkabel harus terhubung dahulu dengan access point sebelum berkomunikasi dengan klien yang lain. Pada klien WAN harus beroperasi menggunakan mode infrastruktur basis service set atau IBSS. Jika tidak, maka tidak bisa berkomunikasi dengan access point. BSS lebih bagus daripada topologi IBSS. Berikut adalah gambar topologi BSS. 3. Extend Service Set atau ESS adalah kumpulan dari beberapa topologi BSS. Pada topologi ISS terdapat lebih dari satu access point atau IP. Access point dalam topologi IIS terhubung satu sama lain melalui hot uplink. Alasan utama dipakainya topologi ini adalah memperluas daya jangkauan AP dan karena meningkatkannya beban yang harus dilayani oleh satu AP. ESS memperkenalkan kemungkinan melakukan forwarding dari sebuah sel radio ke sel yang lain melalui jaringan kabel. Kombinasi access point dengan jaringan kabel membentuk distribusi sistem atau DS. Berikut adalah gambaran topologi ISS. 3. Kondisi channel. Perangkat-perangkat nirkabel saat ini banyak menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang dibagi menjadi beberapa frekuensi yang spesifik dan juga dibagi lagi menjadi beberapa channel yang menentukan satuan terkecil. Satu channel dengan channel lainnya terpisah 0,005 GHz, kecuali antara channel 13 dan 14 yang terpisah 0,014 GHz. Setiap channel memiliki rentang channel sebesar 22 MHz atau 0,022 GHz yang mengakibatkan sinyal dari sebuah channel masih akan dirasakan oleh channel lain yang bertetangga.
Berikut adalah gambar interferensi pada setiap channel. Berdasarkan gambar di atas, kita bisa melihat bahwa interferensi akan terhindar jika menggunakan aturan plus 5 atau min 5 dengan frekuensi yang sudah digunakan. Sebagai contoh, channel 6 tidak akan overlapping dengan channel 1 atau channel 11. Misalnya, pada saat kita akan mengkonfigurasikan sebuah access point, ternyata di sekitar kita sudah ada access point milik orang lain. Sebelum menentukan channel, cari tahu terlebih dahulu channel yang digunakan oleh access point tetangga. Dengan menggunakan aplikasi NetTumbler untuk mesin Windows ataupun AeroDuping untuk mesin Linux. Jika ternyata tetangga kita menggunakan channel 8 pada access point-nya, maka channel yang dapat digunakan pada access point adalah channel 3 atau channel 13. 4. Interferensi. Media yang digunakan dalam pertukaran data pada jaringan e-kabel berbeda dengan yang ada pada jaringan kabel. Pada jaringan e-kabel yang digunakan adalah gelombang radio dengan menggunakan frekuensi radio tertentu. Dengan media pertukaran data yang berupa gelombang radio ini, tentu kita tidak dapat sepenuhnya mengontrol sebagaimana pada kabel. Interferensi atau gangguan yang ada pada e-kabel lebih banyak karena menggunakan media publik yang dapat digunakan oleh siapa saja. Interferensi bersifat membangun jika pada fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat sehingga kedua gelombang saling menghilang. Berikut adalah gambar ilustrasi interferensi sinyal. A. Teknik mengatasi interferensi. Pada operasional infrastruktur Wi-Fi di outdoor, salah satu pantangan yang cepat atau lambat, tapi pasti akan kita hadapi access point bersama adalah berkurangnya throughput, karena tingginya interferensi dan noise. Sinyal yang kuat tidak cukup menjamin reliabilitas pada sebuah penerima wireless broadband. Sinyal level harus secara konsisten jauh lebih besar daripada noise yang diterima di penerima. Dengan kata lain, perbandingan antara sinyal kepada noise signal to noise ratio atau SNR harus setinggi mungkin. Untuk memperoleh SNR yang tinggi, ada dua kondisi yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu 1. Sinyal yang diterima oleh pesawat penerima harus lebih tinggi dari sensitivitas penerima. 2. Level noise di input penerima harus lebih rendah dari sinyal yang masuk. Noise didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bukan sinyal yang kita inginkan. B. Memaksimalkan level sinyal yang diterima. Kita sebenarnya mempunyai kemampuan mengontrol secara langsung proses untuk memaksimalkan sinyal yang diterima. Beberapa prosedur standar yang bisa digunakan adalah 1. Link budget. Daya pancar yang cukup, sensitivitas penerima, dan penguatan antena yang cukup untuk mengatasi loss di kabel coax dan free space. 2. Line of sight. Jalur loss harus tanpa hambatan atau penghalang dari ujung ke ujung. 3. Fresnel zone. Harus cukup daerah yang bebas, tidak ada halangan. 4. Installation. Pastikan antena dipasang dengan aman dan benar, arah yang sama, konektor yang diisolasi tahan air, menggunakan konektor dan coax yang baik. C. Meminimalisasi interferensi dan noise. Kita biasanya tidak punya kemampuan mengatur atau mengontrol sumber noise atau interferensi. Beberapa sumber noise adalah sama dengan 1. Natural noise. Noise dari atmosfer dan galaksi. 2. Man-made noise. Sinyal RF yang diambil dari antena, termasuk oven microwave, telepon cordless, dan indoor Wi-Fi, serta beberapa peralatan radikal kedokteran. 3. Receiver noise. Noise yang dihasilkan oleh rangkaian internal penerima. 4. Interferensi jaringan lain. Interferensi yang disebabkan oleh jaringan e-kabel lain yang bekerja pada band yang sama. 5.
Interferensi jaringan kita sendiri terjadi jika kita menggunakan frekuensi yang sama lebih dari satu kali menggunakan channel yang tidak mempunyai cukup jarak atau spasi antar channel atau menggunakan urusan frekuensi hopping yang tidak benar. Interferensi dari sinyal out of band disebabkan oleh sinyal yang kuat di luar frekuensi band yang kita gunakan, misalnya pemancar AM, FM, atau TV, dan pager. Sekian penjelasan singkat mengenai perancangan jaringan nirkabel dari kelompok 7. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.